Kita mulai. Bapak-bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian di siang hari ini. Pada siang hari ini insyaallah kita akan membahas tentang qunut nazilah. Yang ini sedang dihimbau oleh Majelis Ulama dan juga oleh Dewan Masjid Indonesia. Mereka menganjurkan masjid-masjid untuk mengadakan qunut nazilah, doa untuk saudara-saudara muslim kita di Palestina. Dan ini konsekuensi iman kita, karena di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Kalian akan dapatkan orang-orang yang paling besar permusuhannya kepada orang-orang beriman, mereka lah orang-orang Yahudi. Maka maknanya qunut itu juga taat, maknanya as-syukur, diam, maknanya doa, maknanya lama dalam berdiri. Ini makna qunut secara bahasa. Adapun qunut secara istilah fikih, para ulama fikih mendefinisikan qunut adalah doa di dalam sholat, maksudnya dalam sholat 5 waktu ini, pada tempat-tempat yang itu khusus saat berdiri, yakni sesudah ruku pada rakaat yang terakhir. Maknanya ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd, maka disitulah melakukan qunut. Tapi qunut nazilah ini, Pak, itu boleh disyariatkan atau boleh dilaksanakan ketika kaum muslimin tertimpa musibah dan kesulitan. Ketika kaum muslimin tertimpa musibah dan kesulitan, dianjurkan melakukan qunut nazilah ini. Qunutnya di sholat 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Di rakaat terakhir setelah bangkit dari ruku, yaitu pada posisi i'tidal, maka imam membaca doa qunut untuk kaum muslimin yang ditimpa musibah dan bencana. Apa dalil disyariatkannya? Yang pertama, dalilnya hadis riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya. Rasulullah pernah melakukan qunut nazilah sesudah perang Uhud. Perang Uhud kan kaum muslimin kocar kacir. Banyak kaum muslimin yang mereka terbunuh oleh orang-orang kafir. Maka setelah itu kata Abdullah bin Umar, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i min ar-rak'atil akhirah min al-fajr yaqulu Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Bahwa Abdullah bin Umar mendengar Rasulullah jika telah mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat terakhir dari salat subuh, beliau berdoa, ya Allah, laknatlah fulan, laknatlah fulan, laknatlah fulan. Ini yang disebut dengan qunut nazilah, mendoakan kehancuran untuk orang-orang kafir musyrik. Ya. Kemudian Allah menurunkan ayat dalam surah Ali Imran ayat 128,
laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tidak ada campur tangan sedikit pun dalam urusan mereka. Maksudnya engkau gak ada urusan wahai Muhammad mencampur tangani urusan tentang mereka, apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka. Ini dalil pertama. Dalil juga dalam riwayat lain Rasulullah menyebutkan nama-nama orang yang celaka tersebut. Dan ini Rasulullah baca dalam doa kunut nazilahnya, nama-namanya disebutkan. Sebagaimana hadis, ya, kata Anas bin Malik, akhwat dari Salim bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu Rasulullah pernah mendoakan celaka kepada Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Harits bin Hisam, lalu turunlah ayat tadi, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka. Ini posisi pertama Rasulullah membaca doa kunut setelah perang Uhud. Yang kedua, nah ini peristiwa yang terkenal, peristiwa sumur Ma'unah atau Bi'r Ma'unah, yang dicatat para ulama sejarah terjadi pada tahun 4 Hijriyah. Rasulullah, kata Anas bin Malik, pernah mengutus 70 sahabat untuk membantu suku Ri'al, Zakwan dan Usayyid, tapi malah dikhianati. Kita lihat ini hadisnya Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik bahwa suku Ri'al, Zakwan, Usayyid dan Bani Lahyan minta bantuan orang kepada Rasulullah untuk menghadapi musuh. Maka Rasulullah berikan bantuan kepada mereka 70 orang Ansar yang kami menyebut mereka sebagai qurra, orang-orang yang hafal Al-Quran dari kalangan Ansar, yang mereka biasa mencari kayu bakar di siang hari dan melaksanakan sholat qiyamul lail di mana-mana. Ketika 70 sahabat Ansar penghafal Al-Quran ini berada di Bi'r Ma'unah, Bi'r ini sumur, berada di sumur Ma'unah, mereka dibunuh dan dikhianati oleh suku Ri'al, Zakwan, Usayyid dan Bani Lahyan. Berita ini sampai kepada Nabi SAW, maka beliau melakukan kunut nazilah selama sebulan pada sholat subuh, mendoakan kecelakaan terhadap suku-suku Arab itu, yaitu Ri'al, Zakwan, Usayyid dan Bani Lahyan. Kata Anas, kami pernah membaca ayat Quran yang diturunkan tentang orang-orang yang dibunuh tersebut, kemudian ayat tersebut dihapus, yaitu bunyinya ballighu anna qaumana anna lafina rabbana faradiya anna wa ardana. Kami telah bertemu dengan Rabb kami, maka dia ridho kepada kami dan kami pun ridho kepadanya. Ini dalil Rasulullah sholat 5 waktu dan beliau doa kunut selama 1 bulan. Karena kenapa? Sahabatnya dibunuh, 70 penghafal Quran, ya, dikhianati. Maka doanya kehancuran untuk mereka. Nah, ini bantahan untuk orang-orang liberal yang mengatakan masa mendoakannya doa kehancuran. Untuk orang Yahudi harusnya doanya diberi hidayah. Maka habis ini Rasulullah pun pernah mendoakan kehancuran untuk suatu kaum yang membunuhi para sahabatnya. Kalian kita kalau baca sirah Nabawiyah kadang kan setengah-setengah. Oh, Rasulullah itu lembut sama orang kafir, ya, mendoakan hidayah. Betul, itu di satu sisi. Tapi ketika ada orang kafir itu berkhianat, Rasulullah bersikap tegas, bahkan mendoakan kehancuran untuk kaum mereka. Maka ini menunjukkan bahwa Rasulullah pun mendoakan kehancuran untuk orang-orang yang membunuh sahabat-sahabat dari
kehancuran untuk orang-orang kafir dan musyrik. Yang kedua, mendoakan kekuatan, keselamatan untuk orang-orang yang beriman. Itu namanya qunut nazilah. Ya. Yang ketiga, hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah juga melaksanakan qunut nazilah untuk para sahabat yang disiksa di kota Mekah. Dan itu terjadi pada tahun 7 Hijriah sampai 8 Hijriah. Kata sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW melakukan qunut setelah bangkit dari wudu di dalam sebuah salat selama 1 bulan. Yaitu beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Beliau berdoa dalam qunutnya, Ya Allah selamatkanlah Al-Walid bin Walid, Ya Allah selamatkanlah Salamah bin Hisham, Ya Allah selamatkanlah Ayas bin Abi Rabi'ah, Ya Allah selamatkanlah orang-orang lemah dari kaum mukminin, Ya Allah keraskanlah siksamu kepada suku Mudar. Suku Mudar ini salah satu sukunya Yahudi, Pak, yang mereka justru berbuat jahat kepada orang-orang yang disebut tadi. Ya Allah, jadikanlah tahun-tahun pacaklik kepada mereka seperti tahun-tahun pacaklik yang terjadi di zaman Nabi Yusuf. Kata Abu Hurairah, setelah itu aku lihat Rasulullah meninggalkan doa qunut itu, maka aku bertanya, aku lihat Rasulullah meninggalkan doa qunut untuk mereka. Maka dijawab, tidakkah kau lihat mereka sudah sampai di Madinah? Maka kapan Mbak qunut nazilah itu berhenti? Kalau musibahnya sudah berhenti. Ya. Maka selama itu masih menimpa kaum muslimin, maka disyariatkan doa qunut nazilah. Dalam hadis yang lain, Pak, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dalam Bukhari dan Muslim, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatiz zuhur wal asr wal maghrib wal isya was subh. Rasulullah qunut selama 1 bulan berturut-turut di 5 salat 5 waktu. Dan ini yang jadi pendapatnya mayoritas ulama. Qunut nazilah itu dilaksanakannya sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isya. Tata caranya sekarang. Yang pertama, disyariatkan qunut nazilah ketika terjadi musibah yang menimpa kaum muslimin. Yang kedua, lama qunut nazilah adalah sebulan atau ketika musibah itu sudah selesai. Sebagaimana qunut nazilah Nabi SAW ketika mendoakan celaka suku-suku yang durhaka dan mendoakan keselamatan bagi para sahabat yang ada di kota Mekah. Hanya isinya 2 ini, Pak, dalam qunut nazilah, mendoakan keselamatan untuk orang beriman. Yang kedua, mendoakan kehancuran untuk suku-suku yang mereka mencelakai orang-orang beriman. Yang ketiga, qunut nazilah dilakukan dalam sholat 5 waktu. Ini yang Anda sebut dari hadisnya. Ya, kata Abdullah bin Abbas, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran mutatabi'an. Rasulullah melaksanakan qunut nazilah selama 1 bulan berturut-turut pada sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan juga sholat subuh. Pada setiap rakaat terakhir beliau baca Sami Allahu liman hamidah. Beliau mendoakan kehancuran bagi suku dari Bani Sulaim, Ri'al, Zakwan dan juga Usayyah. Kemudian orang-orang di belakangnya mengamini. Maka ini dalil qunut nazilah di sholat 5 waktu. Yang jadi pertanyaan, apakah disyariatkan qunut nazilah ketika sholat Jumat? Syariatkan tidak, Pak? Ulama beda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Ya, kalau qunut nazilah disyariatkan di sholat 5 waktu, ulama sepakat. Tapi ketika sholat Jumat, ulama berbeda
Ini rinciannya. Yang pertama, pendapatnya Imam Syafi'i, dan ini yang dipegang oleh para ulama mazhab Syafi'iyah. Mereka menganggap kunut nazilah sunnah dilakukan di seluruh sholat fardu, termasuk sholat Jumat. Ini pendapatnya mazhab Syafi'iyah. Aku kutip di sini dari kitabnya Imam Syafi'i Al-Um, Babul Kunut fil Jumu'ah, bab kunut nazilah pada saat sholat Jumat. Ini kitab karangannya Imam Syafi'i langsung, judulnya Al-Um, induknya mazhab Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, haka ada sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Jumu'ah, fama alimtu ahadan minhum hatta annahu qanata fiha illa an takuna dakhalat fi jumlati kunutihi fis shalawat. Kata Imam Syafi'i, sejumlah perawi hadis meriwayatkan salat Jumatnya Nabi, tapi tidak ada satupun dari mereka yang meriwayatkan bahwa Nabi melakukan kunut pada salat Jumat. Tapi kata Imam Syafi'i, kecuali apabila Nabi melakukan kunut nazilah pada semua sholat fardu ketika beliau kunut atas terbunuhnya penduduk dalam peristiwa Sumur Ma'unah. Maka lihatlah, Imam Syafi'i mengakui kalau dalilnya berupa hadis yang jelas, tidak ada memang riwayat yang mengatakan Rasulullah kunut pada saat sholat Jumat. Tapi beliau menggunakan kias. Karena di dalam sholat 5 waktu Rasulullah melakukan kunut, maka begitu juga di sholat Jumat boleh melaksanakan kunut nazilah ini. Ini jadi pendapatnya Imam Syafi'i, tetap disunnahkan, dianjurkan kunut nazilah walaupun pada saat sholat Jumat. Ya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, mazhab Maliki dan mazhab Hanafi berpendapat kunut nazilah hanya sunnah dilakukan pada sholat subuh saja. Karena memang ada beberapa hadis yang menyebutkan Rasulullah membaca kunut nazilahnya itu sholat subuh dan maghrib kebanyakan. Maka ini yang jadi pendapatnya mazhab Maliki dan juga Hanafi. Yang ketiga, mazhab Hambali atau pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal yang berpendapat kunut nazilah sunnah dilakukan di seluruh sholat fardu kecuali sholat Jumat. Di semua sholat fardu dilakukan kecuali sholat Jumat. Karena beliau melihat pandangannya Imam Syafi'i juga dari memang gak ada hadis-hadis yang meriwayatkan Rasulullah kunut nazilah pada saat sholat Jumat. Maka wallahu a'lam, pendapat lebih kuat adalah pendapat yang ketiga, bahwasanya dianjurkan kunut nazilah di semua sholat 5 waktu kecuali sholat Jumat. Kenapa Pak? Karena sholat Jumat ada doa khusus setelah khutbah. Ya kan? Biasanya di khutbah kedua kan? Itu ada doa. Maka cukup mendoakan kaum muslimin yang ditimpa musibah itu di khutbah yang kedua. Maka tidak perlu melakukan kunut nazilah. Karena di ketika khutbah Jumat itu disediakan untuk berdoa. Maka pendapat lebih kuat Pak, sholat kunut nazilah dianjurkan di semua sholat 5 waktu kecuali sholat Jumat, karena ada tempat khusus untuk berdoa yaitu setelah khutbah Jumat. Kemudian apakah disyariatkan kunut nazilah bagi perempuan yang sholat sendirian di rumah? Ya. Karena yang biasanya sholat di rumah kan perempuan, Pak. Ya. Kalau laki-laki kan dia berjamaah di masjid. Ya. Maka gimana? Nah, Ana belum dapatkan pendapat dari para ulama klasik. Yang Ana dapatkan pendapat dari para ulama kontemporer. Di antaranya fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Yang beliau mengatakan wa bi khususi kunut
kunutil munfarid fi nawazil fal azharu annahu masyru'un fi jami'is shalawat. Kata beliau, bagi orang yang sholat sendirian pun, apabila terjadi musibah yang menimpa kaum muslimin, maka tetap mereka disyariatkan untuk baca doa qunut nazilah. Yang sholat sendirian pun tetap dia disyariatkan. Ya, karena tadi kaum muslimin itu sangat membutuhkan kalau mereka ditimpa musibah. Dengan ya, saudara kita di Palestina, rumah mereka hancur, apalagi yang anak-anaknya mungkin bersimbah darah, mereka makan dan pakaian kekurangan, maka nggak mungkin seorang mukmin disuruh diam dengan saudara muslimnya dalam keadaan sakit seperti itu. Karena Rasulullah kan memberikan gambaran yang luar biasa tentang hubungannya orang beriman dengan orang beriman yang lain. Kata Rasulullah apa? Masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim. Pemisalan orang yang beriman dengan orang beriman yang lain dalam kasih sayang mereka, rasa cinta di antara mereka, itu mereka seperti sebuah jasad. Kalau ada anggota tubuh yang sakit, maka jasad yang lain juga merasakan sakitnya. Maka bagi yang sholat sendirian pun disyariatkan dia membaca doa qunut nazilah. Ya, makanya istri-istrinya dikasih tahu di rumah. Ya, nanti kita kasih tentang doanya. Doanya singkat tentang qunut nazilah ini tidak panjang. Ya. Kemudian yang keempat, dilakukan pada rakaat yang terakhir setelah bangkit dari rukuk. Yang kelima, qunut nazilah dibaca keras oleh imam. Bahkan kata Imam Nawawi, hadis tentang qunut Nabi SAW saat dibunuhnya para penghafal Al-Quran menetapkan bahwa doa qunut dibaca dengan suara keras pada setiap sholat. Ya. Walaupun sholat zuhur tetap baca doa qunutnya keras. Sholat asar doa qunutnya keras. Yang keenam, makmum mengaminkan doa qunut nazilah. Ya. Jadi diamini kalau memang sudah sepakat imamnya ingin membaca doa qunut nazilah. Maka makmum di belakang mereka mengaminkannya. Yang ketujuh, disyariatkan mengangkat kedua tangan namun tidak mengusapkannya ke wajah. Hadisnya Anas bin Malik cerita tentang qunut nazilahnya Nabi ketika dibunuhnya para penghafal Al-Quran. Kata Anas bin Malik, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada ala syai'in qat. Aku tidak menemui Rasulullah bersedih sebagaimana bersedihnya beliau terhadap dibunuhnya 70 penghafal Al-Quran tadi. Aku telah melihat Rasulullah setiap sholat subuh mengangkat kedua tangannya mendoakan kecelakaan untuk mereka yang membunuh sahabat-sahabatnya. Adapun tidak mengusapkan ke wajah karena tidak ada riwayat yang sahih dalam masalah ini. Jadi habis doa qunut tidak perlu diusap, langsung saja karena tidak ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah mengusap wajah. Kemudian kata Imam Nawawi juga, ulama besarnya mazhab Syafi'i. Imam Nawawi menjelaskan kedoifan riwayat tentang mengusap wajah setelah doa dalam sholat juga. Kemudian beliau berkata, Al-Baihaqi memiliki tulisan yang terkenal yang dia tulis untuk Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini. Ia telah membantah semua hal tentang mengusap wajah setelah qunut. Ini kata Imam Nawawi. Begitu juga kata Ibnu Taimiyah tentang mengusap wajah dengan kedua tangan, tidak ada dalilnya kecuali satu atau dua hadis yang tidak dapat dijadikan hujjah karena dhaif dan lemah. Ya. Kemudian yang kedelapan, nah ini doanya ringkas. Rasulullah bacanya ini doang kalau qunut nazilah. Ya.
Rasulullah baca Allahumma anji ikhwanana muslimin. Ya. Ini kalau dulu itu untuk orang yang terzalimi. Kalau sekarang mungkin Allahumma anji ikhwanana muslimin fi Palestin. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada kaum muslimin di Palestina. Allahumma ansurhum. Ya Allah, tolonglah mereka. Allahumma shdud wat'ataka 'ala al-yahudil mujrimin. Ya Allah, sempitkanlah jalanmu atas orang-orang Yahudi yang nista. Wa min syairihim wa a'anihim, dan juga kepada sekutu-sekutu dan pendukung-pendukung mereka. Allahumma anhum. Ya Allah, jatuhkanlah laknat kepada mereka. Allahumma ja'al alaihim sinina kasini Yusuf. Ya Allah, jadikanlah tahun-tahun yang mereka lewati seperti tahun-tahun ya masa paceklik yang dilewati di zaman Nabi Yusuf. Pendek kan Pak doanya? Ya, walaupun boleh ditambah, tapi doanya fokus itu saja Pak. Untuk kaum muslimin kita yang hari ini dizolimi, jadi cukup mendoakannya fokus. Ya. Boleh ditambah Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal yahuda wal musyrikin. Ya Allah, kuatkanlah kaum muslimin dan agama Islam ini. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang Yahudi, musyrik dan mereka musuh-musuh. Maka fokus doanya Pak untuk mereka kaum muslimin yang terzalimi hari ini. Nah, ini Pak, masalah juga. Apakah qunut nazilah harus disyaratkan dapat izin dari pemimpin kaum muslimin? Ya. Artinya nunggu ya pemimpin kita memberikan perintah dulu. Maka ulama beda pendapat. Sebagian para ahli fikih mengatakan qunut nazilah hanya dikerjakan oleh pemimpinnya kaum muslimin. Sedangkan manusia yang lain tidak boleh. Tapi kata mayoritas ulama, ucapan seperti ini perlu diteliti lagi. Karena kenapa? Yang pertama, hukum asal perbuatan yang dilakukan Nabi itu adalah umum untuk seluruh kaum muslimin. Maka Rasulullah melakukan doa qunut nazilah, maka itu berlaku untuk umatnya seluruhnya, bukan untuk para pemimpin saja. Yang kedua, Pak, hadis Malik bin Huwairith bahwasanya Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita lihat Rasulullah ternyata membaca doa qunut nazilah saat ada kaum muslimin yang ditimpa musibah. Maka kita teladani itu cara salatnya Rasulullah. Ketika ada kaum muslimin yang ditimpa musibah, maka kita pun membaca doa qunut nazilah. Maka tak perlu menunggu perintah dari pemimpin kita. Yang ketiga, sahabat Abu Hurairah bukan imamnya kaum muslimin, tapi beliau mengerjakan qunut nazilah. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, kata sahabat Abu Hurairah, aku akan mencontohkan kepada kalian salatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Abu Hurairah qunut pada rakaat terakhir dari salat zuhur, isya subuh. Setelah mengucapkan sami'allahu liman hamidah, beliau mendoakan kaum mukminin dan melaknat orang-orang kafir. Ini dalil Pak, kalau memang kita dapati kaum muslimin musibah apapun Pak, seperti kondisi Palestina yang diserang orang-orang Yahudi, atau mungkin terjadi wabah penyakit, itu disyariatkan untuk melaksanakan qunut nazilah, mendoakan keselamatan, kebaikan untuk orang beriman dan mendoakan kehancuran untuk orang-orang kafir dan juga musyrik. Ya. Baik, ini pembahasan kita Pak pada siang hari ini. Tafadhol, biar nggak ngantuk, kita buka diskusi dan tanya jawab selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Silakan Pak yang punya pertanyaan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan yang Ustaz sebutkan bahwa kita mengikuti semua yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Yang ingin saya tanyakan ketika Nabi melakukan kunut. Nah, kita juga di zaman sekarang melakukan kunut. Pada umumnya kalau subuh. Tapi ada yang tidak melakukan kunut. Saya juga pernah lihat dari Ustaz Abu Somad, kalau kita sholat di masjid yang imamnya kunut, kita ikut doa, kita aminkan, kan nggak ada susah diaminkan. Tapi masih juga ada orang yang tidak mau mengaminkan. Apakah ada ketentuan orang yang tidak ikut kunut, Ustaz? Bagaimana itu pendapatnya? Iya, jazakallah khair. Berkaitan dengan kunut subuh itu beda dengan kunut nazilah. Kalau kunut nazilah tadi kalau kaum muslimin tertimpa musibah, dan kunut nazilah jelas para ulama sepakat dengan itu, ya, karena hadis-hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun kunut sholat subuh itu yang ulama beda pendapat. Ada 3 pendapat yang akan tahu dari kalangan ulama. Yang pertama, mereka yang mensunnahkan kunut sholat subuh terus menerus. Itu memang pendapatnya Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i. Yang kedua, mereka yang mengatakan kunut sholat subuh itu bid'ah, tidak ada syariatnya. Itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ya. Yang ketiga, pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Itu tidak disyariatkan kalau terus menerus, hanya kadang-kadang saja dilakukan. Maka kalau kunut subuh memang ulama beda pendapat, tidak seperti kunut nazilah yang memang ulama sepakat. Ya. Sekarang tadi pertanyaannya, kalau kita bermakmum di belakang imam yang dia kunut subuh, gitu ya. Wallahu a'lam, memang ulama juga beda pendapat. Apakah memang makmum yang dia misalnya tadi mazhabnya Hanafi, mazhabnya Hambali, dia bermakmum di belakang imam yang dia imamnya mazhab Syafi'i, apakah dia harus ngangkat tangan juga? Ya, maka ulama memang beda pendapat. Ya, sebagian ulama menyatakan ya nggak perlu dia mengangkat tangan karena menurut mereka kunut subuh itu perkara yang tidak disyariatkan. Tapi sebagian ulama mengatakan tetap dia mengangkat tangannya karena dia bermakmum kepada imam yang memang melakukan kunut pada subuh. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, ju'ilal imamu li'tamati, dijadikan imam itu menjadi imam untuk diikuti. Ya. Dan wallahu a'lam, anak kalau jadi imam, anak enggak kunut kalau subuh. Tapi kalau anak bermakmum kepada imam yang memang dia kunut, anak ikut ngangkat tangan. Kalau anak lebih menguatkan pendapat ini, ya. Tapi orang sudah tahu kalau anak imam, anak enggak akan kunut, karena anak lebih menguatkan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau anak bermakmum di belakang imam yang kunut subuh, maka anak ikut mengangkat tangan berdasarkan hadis tadi, ju'ilal imamu li'tamati, dijadikan imam itu untuk diikuti. Ya, maka tidak perlu berantem masalah seperti itu. Yang salah kan yang nggak sholat subuh. Ya, jadi nggak perlu berantem masalah dia ngangkat tangan atau tidak ketika itu subuh. Karena tadi ya ulama berbeda pendapat dalam masalah kunut subuh. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Nah, silakan. Nah, misalkan kita ikut sholat di sholat asar Pak berjamaah. Nah di sholat jamaah itu nggak melaksanakan sholat kunut najilah. Sedangkan kita pengen sholat kunut najilah itu
gitu. Imamnya nggak membaca doa kunut, makmumnya pengen kunut, ya nggak bisa. Yang namanya makmum harus mengikuti imam. Kalau antum mau ya sepakati dengan imam baca doa kunut nazilah. Jadi ada kesepakatan antara imam dengan makmum. Baca kunut nazilah kan saudara-saudara kita di Palestina sedang ditimpa musibah. Sampaikan itu kepada imamnya. Ya, ini nggak bisa kalau imamnya sudah nggak kunut nazilah ya nggak boleh kita kunut nazilah sendiri. Jadi solusinya seperti apa kan? Tadi kita harus iya sampaikan kepada imam. Sampaikan kepada imam kita kunut nazilah nih. Apalagi sudah ada himbauan misalnya dari MUI kan memang ada himbauannya ya. Dari DFI juga dari Masjid Indonesia himbauannya kunut nazilah di lima waktu sholat, maka sampaikan kepada imam ya supaya imam juga mempersiapkan untuk membaca doa kunut nazilah. Nah, dengan doanya pendek kok nggak panjang-panjang ya. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi Pak? Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mengenai untuk kunut nazilah, Nah, yang mana diterapkan dalam musibah dan sebagainya. Dan saat itu kan terjadi pembunuhan atau yang yaitu 70 sahabat lah, yang Al-Quran. Nah, dalam hal tersebut yaitu bahkan dibacakan doanya doa nazilah yang bahasanya Allahumma dan macam-macamnya. Nah, kemudian ada penegasan setelah Nabi kita mengadakan nazilah tujuannya untuk ke sahabat-sahabat tadi. Kemudian ada Allah yang memberikan bukti bahwa semua apa yang kau adakan terhadap 70 golongan itu yang dibunuh adalah apa berarti Allah, kan ada bahasa seperti itu. Nah, maksudnya pertanyaan saya, apakah dalam konteksnya itu kunut nazilah yang disebutkan tadi, apakah termasuk dalam kunut subuhnya? Artinya penegasan itu untuk hanya khusus kunut nazilah ataupun termasuk kunut yang para ulama kita jalankan. Terima kasih. baik ya. Jazakallahu khair, pertanyaan yang bermanfaat ya. Hadis-hadis tadi Pak, itu konteksnya semuanya berbicara tentang kunut nazilah. Jadi beda Pak, kalau kunut subuh itu yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i, hadisnya itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi sholatil fajri hatta yamut atau kama qala Rasulullah. Rasulullah diriwayatkan oleh Anas bin Malik, beliau melaksanakan kunut ketika sholat subuh sampai beliau meninggal dunia. Itu lafaznya, kalau nggak salah riwayat Abu Dawud. Hanya para ulama tadi Pak memperselisihkan kesahihan hadis tersebut. Ya, jadi kalau untuk ini khusus saja untuk kunut nazilah ketika tertimpa musibah kaum muslimin. Adapun kalau bicara kunut subuh, hadisnya beda lagi Pak. Itu memang khusus Rasulullah membacanya pada saat sholat subuh menurut hadis tadi. Hanya ulama memperselisihkan kesahihan hadis tersebut. Makanya tadi Anda sebutkan 3 pendapat tadi kan, ya, karena memang ini para ulama terdahulu memang sudah berbeda pendapat tadi. Ya, Imam Syafi'i mengatakan sunnah, Abu Hanifah mengatakan bid'ah, Imam Ahmad juga mengatakan tidak disyariatkan, ya, karena mereka menganggap tadi hadis tersebut diperselisihkan apakah sahih atau lemahnya. Ya, makanya Pak, kalau untuk kunut sholat subuh ya bergantung kepada imam saja. Ya, kalau memang imam tersebut ya dia memang membaca doa kunut dia tadi, ya. Karena memang khilafnya ini Pak sudah khilaf dari ulama terdahulu. Jadi jangan paksain juga orang yang dia biasa kunut subuh di belakang imam yang enggak kunut, akhirnya imamnya sujud dia kunut sendirian.
ya, dia tetap harus mengikuti imam gitu, ya. Jadi kadang ini masyarakat kita terlalu fanatik, ya. Padahal ini khilafnya memang dari ulama terdahulu, ya, sudah diikuti saja, ya. Kalau memang kita meyakini nggak kunut, ya sudah, kita tidak kunut kalau kita imam. Tapi kalau kita bawa makmum di belakang imam yang kunut, ya kita ikut mengatakan. Atau sebaliknya tadi, kalau kita makmumnya di belakang imam yang nggak kunut, ya nggak kunut. Karena nggak ada Pak ulama yang mengatakan kunut sholat subuh itu wajib. Imam Syafi'i sendiri hanya berpendapat sunnah. Jadi nggak akan menghilangkan sahnya sholat subuhnya, Pak, kalau tidak kunut subuh. Ya, karena hukumnya hanya sunnah. Ada satu lagi kunut sebetulnya yang disyariatkan yang ulama sepakat juga, yaitu kunut saat sholat witir. Itu baru Pak, ulama juga sepakat. Walaupun ulama beda pendapat, apakah itu terus-terusan di semua sholat witir atau di bulan Ramadan saja. Termasuk yang berpendapat di bulan Ramadan saja, bahkan ketika Ramadan sudah masuk pertengahan, itu adalah Imam Syafi'i. Kayaknya Imam Syafi'i itu berpendapat kalau masuk 16 Ramadan itu baru kunut witir. Ya, sementara kalau mazhab Hambali, Bapak lihat di Mekah, Madinah, mereka kunutnya dari awal Ramadan. Ya, karena mereka berpendapat kunut witir itu baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, dan tidak perlu dari pertengahan, dari awal pun mereka sudah kunut sholat witir. Ya, jadi itu memang ada 3 dari Pak, ya, subuh, kunut nazilah, dan kunut witir. Ya, tadi Pak, ya, kunut subuh ulama beda pendapat, kunut nazilah ulama sepakat, kunut witir pun ulama beda pendapat tentang penerapan. Begitu Pak, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Cukup? Baik. Sudah mau masuk, ya, kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lagi dipraktekin di sini, ya, kunut nazilah. Belum bisa tuh. Baru kali ini. Yang Makanya doanya kan harus masuk. Kalau tidak dari kamu rumahnya sebab tulakar, tulakar, mereka lah salah anak ekor begitu katanya. Kan lagi kan ada tinggal di searchingnya, ya. Kalau gitu. Ya. Kalau nanti ada kasih materinya, ya. biar Palestina benar-benar Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.